Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Taufik, Bu Ati, Pak Slamet Widodo, Pak Acep, Pak Jamal Rahman, Pak Kiai, dan rekan-rekan semua semangat puisi. Terima kasih banyak atas undangannya. Saya akan bacakan dua puisi W.S. Rendra, dan perlu saya akui bahwa puisi W.S. Rendra lah yang kemudian menerbangkan saya ke luar dari Jawa Barat. Kira-kira begitu. Jadi terima kasih banyak pada W.S. Rendra. Dan kelas 2 itu saya mendengarkan kaset W.S. Rendra yang dibacakan itu sangat luar biasa. Ada dua puisi mungkin yang saya dengarkan W.S. Rendra itu, sajak seorang tua kepada istrinya, sampai saya hafal betul intonasinya seperti apa. Dan tentu saja buku Pak Taufik, Tirani dan Benteng. Puisi pertama. Kangen. Kau tak akan mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Kau tak akan mengerti segala lukaku karena luka lah sembunyikan pisau, membayangkan wajahmu adalah siksa, kesepian adalah ketakutan dalam kelumpuhan. Engkau telah menjadi racun bagi darahku. Apabila aku dalam kangen dan sedih, itulah berarti aku tumbuh tanpa api. Itu puisi pertama. Saya memang dipilihkan sama kawan Jaki untuk membacakan puisinya. Puisi kedua, W.S. Rendra, Orang Biasa. Ini mengingatkan saya pada diri saya. Jadi saya mencintai kota Serang, tapi saya tidak lahir di kota Serang. Dia lahir di puisi ini, Pak Guru ini lahir di Jawa, tapi dia mencintai Rangkas Bitung. Jadi terima kasih Jaki mengenalkan puisi ini kepada saya. Orang biasa. Apa artinya sebidang tanah? Apa artinya rumah? Apa artinya jauh dari sejarah? Semua itu terkait di dalam kisah hidup. Setelah pensiun sebagai guru SD di Rangkas Bitung, aku menetap di sini. Sebuah desa kecil di pinggir kota itu.
Untung aku dulu sempat membeli tanah, memang murah, tetapi cocok dengan gaji guru. 20 kali 70 meter memanjang belakang dengan pagar batu kali separuh badan. Ketika istriku tercinta wafat, aku memakamkan ia di kebun belakang di bawah pohon gandaria. Di malam musim kemarau, angin sangat berharga. Langit berdendang dengan mimpi makan. Ada suara serangga-serangga malam, ada suara anak-anak belajar mengajar. Kami termenung, terpesona. Aku dan Gandaria. Dekat setelah aku pensiun, tanahku jadi korban pembangunan. Tinggal 20 kali 30 meter akibat proyek jalan raya. Hilanglah pohon-pohon nangka, bahkan rumah juga dibongkar. Tinggal tanah 600 meter persegi, pagar batu kali separuh badan, rumpun bunga kana, kuburan istriku dan Gandaria. Uang ganti rugi aku berikan kepada putra bungsuku untuk belajar di Jogja. Sekarang ia membantu rektor di Gajah Mada. Putraku yang pertama seorang kesatria, pangkatnya jenderal, jabatannya panglima. Anakku yang kedua wanita, kawin dengan banker Jepang, tinggal di Osaka. Putraku yang bungsu tidak banyak bicara. Ia terlalu mengerti sifat ayahnya, tetapi kedua anakku yang lain banyak bicara karena tak paham dan juga tak tega. Kenapa sisa tanah tak dijual saja dan ayah tinggal bersama saya ya? Tidak. Aku akan menetap di sini sampai mati. Di bawah naungan Gandaria. Apakah aku bertahan karena kuburan almarhum istriku? Tidak. Batu nisan yang aku dirikan hanya berguna untuk kami yang hidup sebagai aktualisasi rasa hormat dan cinta. Kuburan bisa dipindahkan kapan saja dan di mana saja. Di akhirat, di mana istriku berada, suatu kuburan tak akan ada maknanya. Lalu, apakah karena ikatan kepada tanah tumpah darah? Jelas tidak. Aku lahir di Desa Sengon, Yogyakarta. Setelah tamat sekolah guru bawah, aku hanya punya satu lowongan tanpa lain pilihan. Sebuah sekolah dasar di Rangkas Bitung. Barangkali ada ikatan sejarah, juga tidak. Di zaman revolusi kemerdekaan, meskipun aku masih sangat muda, aku meranggen ikut bergerilya
membawa imperialis Inggris dan Belanda, melawan imperialis Inggris dan Belanda. Tidak. Di Rangkas Bitung, aku tidak pernah terlibat dalam sejarah besar. Aku hanya mengajar di sekolah dasar sampai pensiun. Dan tanahku terpotong gara-gara pembangunan jalan raya. Jelas, ini bukan sejarah nasional, apalagi internasional. Putriku bertanya, apakah ayah benar-benar mencintai Rangkas Bitung? Ya, dengan tegas. Ya. Tetapi tempat macam apa ini? Cuma Rangkas Bitung. Tidak sebanding dengan Osaka. Cuma Rangkas Bitung. Dan saya cuma manusia. Cuma guru SD. Sudah pensiun pula. Jangan berkata cuma kalau bicara tentang cinta. Cinta itu peristiwa dalam roh. Bagaimana bisa dijelaskan dengan akal? Kita hanya bisa melukiskan bayangannya yang ragamnya berlaksa-laksa. Peristiwa di dalam roh tak bisa dijelaskan. Ia hanya bisa dialami. Apakah kamu bisa mengalami pengalaman rohku? Iya, memang. Rohku mencinta Rangkas Bitung dan Gandaria. Gandaria. Dan bahkan bukan aku yang menanamnya. Ia sudah ada waktu tanah ini kubeli. Aku sendiri kehabisan kata-kata. Aku sendiri tak bisa mengerti. Aku Rangkas Bitung, Gandaria. Jadi dari bangkai pohon nangka, beberapa batang bambu, genteng dan paku, aku dirikan rumahku ini. Rumah bilik 4 kali 5 meter. Kuat, hangat, rapi, sempurna. Sisa halamannya aku tanami payap, pepaya, dan rumpun pisang tanduk. Aku tidak ingin apa-apa lagi. Putraku yang pertama berkata, Ayah ini kurang ambisi. Kalau ayah mau bisa menjadi lebih dari sekedar guru. Salah lagi. Jangan sangka aku tidak pernah mencoba pengalaman lainnya. Menjadi tentara, agen koran, penagih rekening, mengurus restoran. Tetapi aku hanya mengalami kelengkapan diriku apabila menjadi guru. Semangatku bergelora, gairah hidupku menyala dalam suka maupun duka apabila aku menjadi guru. Memang tidak istimewa untuk ukuran dunia, sangat biasa. Tetapi aku, Rangkas Bitung dan Gandaria sebenar-benarnya adalah sangat biasa. Kenapa anak-anak menjadi gelisah? Hanya karena aku menetap jadi seorang biasa. Aku bukan panglima, aku bukan bankir. Bahwa aku mendapat ijazah itu sudah anugerah. Ilmu hitung dan bahasa Inggris mendapat nilai 5. Tetapi
Tetapi aku bukan orang yang putus asa ataupun menderita. Aku gembira. Aku juga tidak bisa rendah diri. Aku bangga, sangat bangga. Hidupku indah. Bukannya aku tidak pernah terganggu oleh suara lalu lintas jahanam yang tepat berada di depan hidungku. Tetapi aku juga melihat kilasan-kilasan wajah sopirku, orang-orang desa yang menjejal naik orang bule dan diangkut travel biru dan debu dan matahari. Dan percaya pada saat seperti itu alam semesta terbuka. Aku masuk ke dalam pangkuan. Aku mendengar suara-suara Sumatera, India, Eropa, Peru, Australia, juga suara-suara kabut di langit, cacing di tanah, hiu di lautan. Aku mencium bau minyak rambut ibu, bau lemak di kulit jengiskan, bau kulit istriku. Matahari dan rembulan hadir bersama. Luar biasa, alangkah indahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak-anakku, alangkah indahnya, alangkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bojonggede, 7 November 1990.